Baik, bisa dengar suara saya semua? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita membahas dua hal yang sangat penting dalam konsep kewirausahaan, yaitu tentang karakteristik kewirausahaan, dan yang kedua adalah tentang nilai-nilai kewirausahaan. Perkuliahan hari ini akan dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pemberian materi, lalu nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan diskusi di 15 menit terakhir ya. Oke, jadi kira-kira 1 jam ke depan kita akan membahas tentang dua hal yang saya sebutkan tadi. Nah, sebelum kita masuk ke definisi kewirausahaan, saya ingin bercerita sedikit ya tentang konsep kewirausahaan itu sendiri, dari mana asalnya. Jadi dahulunya pada abad 18 ada seorang pemikir yang bernama Richard Santilong. Richard Santilong ini berpikir bahwa dibutuhkan suatu kegiatan ekonomi yang berbasis pendapatan tidak tetap. Sekali lagi saya sebutkan, dia berpikir diperlukan suatu kegiatan ekonomi yang berbasis pendapatan tidak tetap. Mengapa dia berpikir seperti itu? Hal itu terjadi karena dia melihat di masa itu orang kaya, jadi orang kaya itu dulu dicirikan dengan orang-orang memiliki aset berupa tanah, maka disebut dulu landlord ya, atau tuan tanah. Landlord ini karena sudah merasa kaya, maka apa yang dia kerjakan itu ya menghabiskan aset atau paling membangun rumah atau properti untuk memanfaatkan kekayaannya. Jadi tidak begitu banyak kegiatan ekonomi yang mereka ciptakan. Nah, maka Richard Santilong berpikir diperlukan orang-orang yang berani. Sekali lagi, orang yang berani untuk masuk kepada dunia yang tidak menentu gitu. Jadi orang berpendapatan tidak tetap. Orang yang misalnya membeli suatu barang, katakanlah misalnya kalau ada yang dari Solo misalnya, atau Solo Selatan dari Solo misalnya punya bawang. Harga bawang berapa sekarang per kilo? Misalnya katakanlah 20.000 per kilo di Pasar Raya Padang. Kalau di Solo misalnya ada 15.000 per kilo. Berani enggak Anda mengambil yang di Solo lalu menjualnya ke Padang? Harga di Solo 15.000, harga di Pasar Raya Padang 20.000 misalnya. Berarti ada selisih berapa itu? Ada selisih 5.000. Tetapi pertanyaannya begini, apakah Anda yakin 5.000 itu sudah di tangan? Belum. Apa yang terjadi misalnya? Bisa jadi kan bawang yang Anda beli di Solo, Anda beli dari petani misalnya, berarti Anda harus mengeluarkan uang cash, karena petani tentu tidak mau uang bawangnya dibawa begitu saja kan. Anda beli bawang di sana 15.000 untuk 100 kilo misalnya. Berapa uangnya itu? 15.000 untuk 100 kilo. 15 juta, Pak.
1.500.000. 7.500.000. Nah, 1.500.000, bagus. Anda jual di pasaraya, nanti rencananya adalah 20.000. Berarti ada untung berapa? 5 juta. 500. Nah, siapa yang bilang 5 juta tadi? Banyak kali itu. Kalau 5 juta, mari kita semua jadi toki bawang aja ya. Iya Pak, jadi toke bawang. Ya. Jadi ada 500.000 selisihnya dari kita tadi mengeluarkan uang tadi 1,5 juta. Berapa persen itu tingkat keuntungan kotornya itu? 33%. Yap, betul. Sangat besar kan? Dibandingkan dengan misalnya Anda yang katakanlah menabung atau menyimpan uang deposito di bank paling dapat 6-7%. Ini dengan kegiatan ekonomi real dapat 33%. Tapi pertanyaannya seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ada jaminan bahwa uang 500.000 itu sudah ada di tangan ketika Anda mengeluarkan 1,5 juta untuk petani tadi? Belum, Pak. Belum kan? Belum, Pak. Bisa jadi apa? Bisa jadi bawang itu tidak terjual misalnya kan, tidak laku, tidak ada yang beli. Apalagi yang bisa terjadi? Bawangnya rusak. Bawangnya berusak, betul. Betul sekali. Kualitas yang di Padang lebih bagus daripada yang di Sulsel. Benar. Ternyata pesaing kita memiliki produk yang lebih baik dan konsumen tentu akan cenderung membeli yang lebih baik kan? Jadi banyak sekali variabelnya yang membuat uang yang 500.000 tadi tidak bisa di tangan gitu. Nah, Santilong mengatakan kira-kira begini, harus ada orang yang berani mengambil resiko. Harus ada orang berani mengambil resiko tadi. Kalau tidak ada orang yang mau mengambil resiko, maka tidak akan ada orang yang mau membeli bawang dari Solo ke Padang. Tidak ada orang yang akan mau membeli misalnya bawang, ada ikan dari laut ke darat. Tidak akan terjadi kegiatan ekonomi yang bernilai tambah. Jadi kalau menurut Santilong tadi apa karakteristik utama kewirausahaan? Harus berani mengambil risiko, Pak. Iya, benar. Harus berani mengambil resiko karena memang ketidakpastian adalah salah satu ciri khas dari kewirausahaan. Jadi ketika ada orang yang hidup dalam ketidakpastian, berani hidup dalam ketidakpastian, maka orang itu menurut Santilong memiliki karakteristik wirausahawan. Siapa di antara Anda yang suka ketidakpastian? Semuanya suka kepastian? Ya, Pak. Oh iya, Anda suka kepastian. Ya, masing-masing orang berbeda ya. Ada yang menyukai ketidakpastian, ada yang menyukai kepastian. Tetapi salah satu ciri khas dari kewirausahaan atau karakteristik utama kewirausahaan itu adalah berani mengambil resiko. Kalau tidak berani mengambil resiko, tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bernilai tambah tadi. Ingat tadi contoh tentang bawang tadi. Nah, tapi itu pada abad ke-18. Jadi Richard Santilong orang yang pertama mempopulerkan kata entrepreneur. Artinya entrepreneur. Kalau di kita wirausahawan gitu. Tetapi pada tahun 1930 ada seorang yang bernama Schumpeter, Joseph Schumpeter, yang mengatakan kira-kira begini, tidak masalah risk taking atau berani mengambil risiko yang penting, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah
implementasi inovasi. Nah, inovasi ya. Apa itu inovasi? Nah, coba apa itu inovasi? Menciptakan hal yang baru. Benar, ada kebaruan ya. Ya. Benar, ada kebaruan. Jadi, tapi ingat, apa yang disampaikan oleh Schumpeter ini bukan hanya sekedar kebaruan. Yang dia minta adalah adanya creative distraction. Saya ulangi ya, creative distraction. Kalau distraction itu, lawan katanya itu construction, to construct. To construct apa itu? Membangun ya. Kalau to distract, apa itu? Merubuhkan. Merubuhkan. Creative distraction berarti kreativitas yang merubuhkan. Nah, ini kan aneh ya. Apa yang dimaksud dengan kreativitas yang merubuhkan ini? Jadi kalau menurut siapa tadi? Schumpeter, harus ada yang mengubah tatanan sosial kehidupan masyarakat secara umum. Nah, apa yang mengubah masyarakat secara umum? Nah, contohnya ya, yang paling gampang itu smartphone. Ya enggak? Semua orang, siapa yang masih pakai HP tanpa internet connection? Semua orang pakai smartphone sekarang ya. Semua orang memakai Android atau apa namanya iPhone. Semua orang memakai itu. Kalau tahun 2010 kalau saya tidak salah ya, orang masih tukar-tukaran pin BB waktu itu. Anda masih punya BB enggak? BlackBerry. Orang masih tidak terlalu familiar misalnya dengan Android. Nah, tapi dengan teknologi terbaru, maka orang sudah sangat familiar dengan smartphone. Semua hal bisa dilakukan melalui smartphone. Gojek, siapa di antara Anda yang tahu tahun berapa Gojek mulai beroperasi? Gojek itu, coba tebak berapa? Tahun kapan? Gojek itu 2016 kalau nggak salah Pak, tapi nggak tahu juga benar atau enggaknya zaman saya ini. 2010, Pak. 2010, Pak. Masih salah. Masih 2012. 2009, Pak. 2012. Yang benar itu benar tadi itu. Saya yang salah. 2010. Tahun 2000? 2009, Pak. 10. Siapa tadi yang 2010 bilang? Saya, Pak. Bagus. Anda benar. 2010 Gojek mulai beroperasi. Seperti call center dia. Jadi dia menghubungkan antara ojek pangkalan dengan calon penumpang itu melalui call center, melalui telepon. Lalu dia mulai berpikir untuk menggunakan smartphone ini. Nah, tetapi tidak booming pada waktu itu. Mengapa tidak booming? Karena pemakaian smartphone pada tahun 2010 itu masih belum masif. Ya, belum Smartphone itu mulai banyak digunakan orang tahun berapa itu? 2013, 2014 ya. Ya, Pak. Nah, di masa itulah ketika momen orang mulai bisa menggunakan smartphone dengan mudah, lalu orang mulai bisa diedukasi mengenai bagaimana mengupload, bagaimana mendownload, bagaimana menggunakan aplikasi, maka mulailah booming Gojek pada tahun 2014. Jadi, teknologi yang bisa mengubah tatanan sosial adalah ciri khas dari inovasi yang menurut siapa tadi? Schumpeter. Schumpeter. Jadi apa? Yang pertama menurut Santilong, kewirausahaan itu adalah implementasi karakteristik berbasis apa? Risk taking.
pengambilan risiko. Risiko. Dilengkapi oleh Schumpeter yang mengatakan bahwa karakteristik mendasar yang utama adalah innovative behavior. Inovatif. Orang harus memiliki perilaku yang inovatif. Dan secara spesifik, Schumpeter itu berkata bahwa teknologi yang mengubah tatanan sosial masyarakat seperti smartphone dan lain-lain itulah yang bisa dikatakan sebagai inovasi. Oke. Tapi ada juga peneliti-peneliti selanjutnya yang mengatakan kewirausahaan itu bukan hanya soal risk taking, bukan hanya soal innovation, tapi juga atau bahkan lebih merupakan soal pengambilan kesempatan atau peluang bisnis. Opportunity seekers. Orang yang bisa melihat dan memanfaatkan peluang bisnis. Jadi misalnya kalau Anda punya sebidang tanah dimanfaatkan misalnya untuk properti misalnya. Propertinya untuk kos-kosan misalnya. Kos-kosannya juga khusus. Apakah ada kalau misalnya kos-kosan harga per bulan 1,5 juta dengan fasilitas AC, kamar mandi di dalam, televisi, mau nggak Anda itu? Pakai kulkas, mau enggak? 1,5 juta. Oh, ternyata tidak ada. Berarti tidak perlu dibuat bisnis seperti itu. Tapi kalau misalnya ada, misalnya tambah kolam renang, jadilah 2 juta misalnya. Jikalau ada kesempatan itu dan memang masyarakat atau konsumen menginginkannya, maka ya langsung saja dibuat bisnis seperti itu. Tidak perlu mikir-mikir soal risiko, tidak perlu mikir-mikir soal inovasi. Yang penting ada peluang di depan mata, disikat peluang itu. Jadi apa tadi tiga karakteristik utama kewirausahaan? Yang pertama adalah mengambil risiko. Berani mengambil risiko, inovasi kreatif, opportunity seeker. Betul sekali, bagus, mantap. Itulah 3 hal yang mendasari kewirausahaan. Jadi kalaulah ada orang yang bertanya kepada Anda, apa itu kewirausahaan? Jawabannya, kewirausahaan itu bukanlah soal posisi atau jabatan atau pekerjaan, tetapi kewirausahaan itu adalah karakteristik, ya, karakteristik. Jadi kalaulah orang memiliki 3 karakteristik utama ini, maka orang itu bisa dikatakan atau disebut wirausahawan. Jadi meskipun orang itu misalnya jadi dosen, jadi pegawai negeri, menjadi pekerja di BUMN, kalau dia memiliki 3 karakteristik ini, maka dia bisa dikelompokkan dalam kelompok kewirausahawan. Bisa dipahami itu? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Berarti kewirausahaan itu bukan posisi, bukan soal jabatan, bukan soal misalnya, oh dia pebisnis, berarti dia wirausahawan. Belum tentu. Kenapa tadi? Walaupun orang itu berbisnis, tapi kalau dia tidak memiliki 3 karakteristik tadi, atau 1 di antaranya misalnya, maka dia bisa dikategorikan bukan wirausahawan. Itu definisi 1. Definisi yang kedua, kita ambil dari kata wirausaha. Ya, kalau Anda lihat di slide itu, wira itu artinya berani, usaha itu menciptakan nilai tambah. Jadi, wirausahawan itu adalah orang yang berani menciptakan nilai tambah dalam suatu organisasi bisnis. Itu salah satu definisi
kewirausahaan yang lain. Apa tadi? Keberanian ya. Keberanian lagi. Keberanian tadi menurut siapa tadi? Menurut Santilong ya. Keberanian mengambil risiko. Berani menciptakan nilai tambah. Jadi nilai tambah harus ada kebaruan tadi. Jadi ada, kalau menurut definisi yang kedua ini, keberanian menciptakan nilai tambah berarti keberanian dan inovasi. Ada peneliti bernama Karlan dan kawan-kawan itu mengatakan kira-kira begini, kalau menurut dia memang yang membedakan antara wirausahawan dan non-wirausahawan. Nah, ini ingat ya, ini akan ditanya di ujian nanti ini. Yang membedakan kalau menurut Karlan ini antara wirausahawan dan non-wirausahawan adalah memang inovatif behavior. Jadi kalaulah Anda misalnya melihat ada orang yang dari 20 tahun yang lalu jualan martabak, misalnya di mana ya? Mungkin di Pasar Piaman atau di Pasar Raya atau di mana, jual martabak, gerobaknya sama, tempat jualannya sama, menunya sama, orang yang jualnya sama, bajunya juga mungkin sama dari dulu misalnya. Nah, itu agak sulit untuk bisa dikategorikan sebagai wirausahawan karena meskipun dia memiliki bisnis, tetapi unsur inovatif behaviornya tidak ada. Nah, sementara menurut Karlan harus ada inovatif behavior. Jadi salah satu pembeda utama antara wirausahawan dan non wirausahawan, kalau yang tadi kita kan tiga karakteristik utama itu kan. Nah, kalau menurut Karlan itu yang paling utama itu adalah soal inovatif behavior atau perilaku inovatif. Mengapa orang ingin masuk ke dalam dunia bisnis? Jadi saya tekankan dari awal ya. Tadi saya sudah sampaikan kewirausahaan itu bukan hanya soal dunia bisnis. Di dunia mana saja juga bisa diterapkan. Tapi untuk memudahkan dalam mata kuliah ini, maka contoh kasus, konteks, dan situasinya adalah kita ambil dari dunia bisnis. Oke? Mengapa orang ingin berbisnis? Yang pertama itu better income. Sudah pasti orang ingin mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Jadi kalau menurut Santilong tadi, masih ingat apa yang dikatakan Santilong? Harus ada orang yang berani untuk mendapat pendapatan yang tetap atau tidak tetap? Yang tidak tetap. Harus ada orang yang berani untuk menerima pendapatan tidak tetap. Karena orang yang beli bawang dari Solo ke Pasar Raya tadi itu belum tetap pendapatannya. Tidak pasti kan? Tapi harus ada orang yang berani seperti itu. Tetapi secara rata-rata, menurut Anda mana yang lebih tinggi, pendapatan orang yang tetap atau pendapatan yang tidak tetap? Yang tetap. Tidak tetap, Pak. Yang tidak tetap, benar. Yang tidak tetap. Secara rata-rata, pendapatan orang yang tidak tetap itu lebih tinggi daripada pendapatan orang yang gajinya tetap. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi dengan memasuki dunia bisnis, maka dia memasuki dunia dengan pendapatan yang tidak tetap, maka dapat diperkirakan bahwa dia akan memiliki kekayaan yang lebih daripada mereka yang berpendapatan tidak tetap. Lalu ada freedom and flexibility. Jadi unsur kebebasan dan fleksibilitas ya. Jadi ada kalau di Minang itu, bagi Anda yang dari Minangkabau, ada semacam pepatah ya. Lebih baik jadi lebih baik jadi harimau di kandang kambing daripada jadi kambing di kandang harimau. Bukan itu maksud saya. Lebih baik jadi raja semut daripada ekor gajah gitu. Jadi walaupun kecil, mungil bisnisnya, tapi karena milik sendiri, jadi bisa bebas melakukan apa saja dengan bisnis itu. Itu adalah memang dalam dunia bisnis adalah unsur kebebasan,
flexibility, karena kita yang jadi bos gitu bagi diri kita sendiri. Oke, itu slide awal tentang karakteristik utama kewirausahaan. Jadi saya berharap Anda sudah paham tentang 3 karakteristik utama. Lalu menurut Karlan tadi pembedanya adalah inovatif behavior. Sekarang kita move on ke bahasan bab berikutnya, dan ini yang lebih sedikit rumit. Saya minta full attention ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Nah, sudah bisa lihat slide baru saya? Bisa, Pak. Enggak, Pak. Bisa ya. Nah, kita membahas tentang entrepreneurship values. Nah, saya sudah kirim ini di Island, tetapi saya minta perhatian lebih karena ini materi inti yang akan diujikan di ujian tengah semester kita. Jadi di dunia ini kira-kira ada beberapa macam values. Ada yang personal values. Artinya values itu apa? Nilai-nilai ya. Nah, ada nilai-nilai personal atau individual. Ada nilai-nilai kultural atau budaya. Lalu ada nilai-nilai organisasional. Berapa macam values tadi? Ada 3 ya? 3, Pak. Personal values, Cultural, cultural values, dan organizational. organizational values. Bagus. Hebat. Nah, di saat ini kita akan berfokus pada 2 hal saja, yaitu personal values dan cultural values. Nah, ini sangat penting ya. Pertama kita masuk ke personal values. Coba perhatikan slide-nya ini. Personal values adalah a belief that guides selection or evaluations of behavior, people, and events. Nah, kalau dalam bahasa kitanya itu values Kepercayaan. adalah suatu kepercayaan ya, yang menjadi pedoman untuk menyeleksi. Menyeleksi apa? Menyeleksi behavior, perilaku, people, orang, dan peristiwa. event. Saya ulangi, menurut Schwartz, values itu adalah suatu kepercayaan atau suatu keyakinan yang memandu proses seleksi atau evaluasi dari behavior, perilaku, people, orang, dan events atau kejadian. Jadi apapun di dunia ini, kalau Anda menilai sesuatu, itu sebenarnya berasal dari values. Misalnya begini, Dehan misalnya ya, Anda misalnya menilai siapa misalnya di sini ya, Zaid misalnya. Zaid ini perilakunya begini, maka saya kurang suka dengan dia misalnya. Kurang sukanya Dehan tadi, apakah karena Zaidnya? Bukan, tapi karena persepsi dia tentang perilaku Zaid. Nah, kira-kira begitu. Misalnya begini, saya berikan contoh sederhana. Misalnya ada pengusaha muda, dia tiba-tiba bangkrut. Oke, ada pengusaha muda yang sukses, yang kaya, lalu tiba-tiba dia bangkrut. Kira-kira, coba berikan kepada saya alasan
mengapa kira-kira si pengusaha kaya ini, yang muda ini, tiba-tiba bangkrut? Coba satu. Apa alasannya? Masih belum berpengalaman, Pak. Masih belum pengalaman. Apa lagi? Ditambah lagi misalnya dengan keterangan si pengusaha muda ini orangnya agak pelit. Perilaku. Tidak berani mengambil pengusaha. resiko berarti, Pak. Bagus. Tadi Tia tadi ya. Apa lagi? Tidak berani mengambil risiko, Iya. kurang berpengalaman. Jangan-jangan ada juga yang berpikir tadi, oh ini mungkin azab bagi dia, kan gitu. Kan banyak sinetron azab kan. Karena dia pelit, dianggap berarti kurang baik orangnya, itu nanti akan ada azab. Azabnya adalah bangkrut. Kan ada juga orang berpikir seperti itu. Itu asalnya itu dari mana tadi? Dari Values. values. Jadi bagaimana Anda memandang orang lain, memandang perilaku orang lain, dan memandang suatu kejadian, jadi kejadian bangkrut tadi Anda interpretasi begini. Nah, itu semua berasal dari values, nilai-nilai. Sedangkan definisi personal values yang lain adalah values itu memotivasi individual untuk apa? Untuk berlaku dengan sesuatu hal tertentu atau perilakunya itu tertentu. Memotivasi orang untuk berperilaku secara tertentu. Ya, misalnya kalau Anda lama tinggal di luar negeri misalnya ya, perilaku Anda seringkali misalnya dibentuk oleh situasi lingkungan di sana misalnya. Kalau di luar negeri, misalnya di Australia, di Amerika, itu kan masyarakatnya lebih terbuka ya, lebih individualis kan. Nah, mungkin Anda akan terbawa suasana itu. Nah, itu membuat Anda berperilaku tertentu yang ketika Anda di Indonesia misalnya, Anda akan merasa merasa galau karena perilaku yang sama dinilai negatif oleh orang-orang yang ada di Indonesia. Oke, itu values. Sudah paham tentang values itu apa? Paham, Pak. Udah, Pak. Nah, bagus. Nah, sekarang yang agak menariknya dan juga rumitnya adalah menurut Schwartz ada 10 macam personal values yang ada di dunia ini. Coba lihat yang bulatan itu, yang elips itu. 10 ya. Bisa dihitung? 10. Ada 10 macam personal values yang ada di dunia ini menurut Shalom Schwartz. Nah, dimulai dari mana? Mulai dari jarum jam, berlawanan jarum jam ya. Kita lihat ada ada self direction. Setelah self direction ada stimulation, ada hedonism, ada achievement, ada power. Lalu sebelah kanannya itu, sebelah kanan kita, ada universalism, ada benevolence, ada conformity, ada tradition, ada security. Saya berikan sedikit keterangan ya, Anda catat sedikit ya tentang masing-masing values ini, lalu Anda lihat Anda itu masuk yang mana. Nanti saya tanya ya beberapa orang. Siap? Siap, Pak. Self direction itu orang yang independen, yang menyukai kebebasan dan ingin mengatur hidupnya secara mandiri. Oke? Stimulation, orang yang bersemangat untuk mencapai tujuan hidupnya. Stimulation. Hedonism, orang yang menyukai kesenangan hidup. Motivasinya misalnya kalau untuk kaya adalah untuk menikmati kesenangan hidup di dunia ini. Oke. Achievement. Achievement adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai ambisius. Yang dan rela melakukan apapun untuk mencapai ambisinya. Jadi ambisinya itu yang penting. Pencapaian
Ambisi. Mencapai ambisi. Power. Ini adalah orang yang mengutamakan pengaruh atau reputasi. Jadi misalnya kalau dia kaya, dia ingin berpengaruh, mempengaruhi orang lain, atau dikenal sebagai orang berreputasi. Oke? Lanjut. Universalism adalah orang-orang yang mengagungkan nilai-nilai universal seperti perdamaian dunia, cinta kasih, ya, mencintai sesama, tapi bukan semua jenis ya. Universalism. Jelas bukan, Pak. Kalau benevolence, saling menghormati, tolong menolong, terutama untuk orang-orang di sekelilingnya. Jadi misalnya Anda menolong sanak saudara atau suami atau istri atau pasangan, calon pasangan, orang-orang di sekeliling Anda itu. Paham itu? Paham, Pak. Conformity itu orang yang menghargai orang yang lebih tua, sopan santun, gitu ya. Conformity. Tradition, orang yang sangat menghargai norma-norma dalam hidup. Tradisi, norma. Security, orang yang sangat menginginkan adanya keteraturan, kebersihan, gitu. Sekarang saya bertanya secara singkat, tolong dijawab. Sudah Anda catat tadi tentang values tadi. Jadi menurut SWOT, semua orang pastilah memiliki nilai-nilai tertentu yang bisa membedakan dirinya dengan orang lain. Coba. Rahma, mana Rahma? Nah, ini jangan mahasiswa kadang-kadang cuma nempel nama kadang-kadang ini. Angela? Anda punya nilai mana? Stimulation, Pak. Oh, stimulation. Anda orang yang bersemangat untuk mencapai tujuan hidup Anda. Iya, Pak. Oke. Satu lagi. Saya, Pak. Yang masih Rahma, Angela. Yang apa? Achievement, Pak. Achievement. Achievement berarti orang yang memang ambisius ya. Iya, Pak. Ambisius dan pencapaian ambisi adalah tujuan hidupnya. Iya, Pak. Oke, terima kasih Angela. Siapa lagi tadi? Satu lagi. Pak. Silakan Dehan. 2 values yang Anda miliki. Kalau saya lebih ke ini, Pak. Self direction sama achievement, Pak. Self direction dan achievement. Berarti Anda menyukai kebebasan. Ya, saya orangnya lebih suka mandiri, Pak. Mandiri. Misalnya orang tua menyuruh Anda jadi PNS, misalnya Anda nggak mau. Misalnya. Begitu. Kemandiriannya tuh lebih ke gimana ya? Lebih tidak terlalu merepotkan orang tua dalam beberapa hal, Pak. Minimal bisa jangan kayak apa, minimal dalam hal kecil kayak mencucikan pakaian. Jangan sampai pakaian kita itu masih dicucikan orang tua gitu. Ya. Oke, Dehan. Bagus. Jadi kalau self direction dalam artian yang lebih luas adalah Anda menyukai kebebasan gitu ya, tidak mau dikekang oleh orang-orang di sekeliling Anda misalnya gitu ya. Ya, Pak. Oke. Berarti Dehan dan Angela tadi orangnya ini ya, tidak terlalu galau orangnya karena masih memilih yang kiri, self direction dan achievement. Kalau Angela tadi stimulation dan achievement. Kalau misalnya Anda memilih 2 misalnya, self direction dan security misalnya, itu lihat itu dia diagonal itu, saling berlawanan, self direction ke security.
atau dari hedonism ke benevolence, atau dari stimulation ke conformity dan tradition. Jadi kira-kira begini, misalnya self direction dan misalnya kemana nih ya? Self direction itu diagonalnya ke security maupun ke conformity maupun ke tradition. Jadi menurut Schwartz yang berdekatan nilai-nilainya itu berarti dekat pula maknanya gitu. Jadi orang yang menghargai kebebasan, self direction, itu biasanya orang yang tidak terlalu peduli pada tradisi-tradisi atau norma-norma yang ada gitu ya kan? Berarti apapun kata orang dia tahan banting gitu. Betul, Pak. Nah, kalau Anda masih memikirkan apa kata orang, berarti Anda bukan self direction. Tetapi misalnya begini ya, Anda mengatakan Anda punya self direction, tapi Anda juga memiliki security atau conformity atau tradition. Berarti Anda menghargai kebebasan, tapi juga menghargai tradisi. Itu bisa jadi Anda bisa galau dalam hidup itu. Ya enggak? Satu sisi ingin perubahan, tapi di sisi lain ingin tetap menghargai status quo misalnya. Atau hal-hal yang lama gitu. Bisa dipahami itu? Siapa? Tapi kalau menurut Anda, sekarang saya bertanya, mana yang lebih dekat dengan kewirausahaan? Yang sebelah kiri, self direction sampai power, atau universalism sampai security? Yang sebelah kanan? Kiri. Kiri, Pak. Ya. Nah, kalau menurut penelitian-penelitian yang terutama di Barat ya, yang sebelah kiri itu berkorelasi positif dengan kewirausahaan. Jadi untuk bisa menjadi wirausahawan, ingat tadi 3 karakteristiknya ya. Maka Anda harus memiliki salah satu dari yang nilai-nilai yang sebelah kiri. Oke? Misalnya hedonism. Hedonism apa tadi? Hura-hura, Pak. Kesenangan hidup. Kesenangan hidup. Kesenangan hidup. Jadi misalnya Anda lihat di YouTube ya orang kaya bersenang-senang, lalu Anda Hura-hura. Iya, bukan hura-hura saja, tapi benar-benar menikmati hidup gitu kan? Anda lihat di YouTube orang-orang kaya menikmati hidup. Wah, saya kalau jadi wirausahawan sukses nanti juga ingin menikmati hidup seperti itu. Jadi tujuan utama Anda untuk kaya itu adalah untuk menikmati atau untuk kesenangan dunia atau yang itu menjadi impian Anda, maka itu hedonism. Apakah itu selalu negatif? Tidak juga kan? Karena manusia memang diciptakan memiliki nafsu untuk itu, gitu. Memang untuk ada unsur hedonismnya juga, gitu. Kepuasan. Misalnya power. Jadi Anda kaya, jangan heran misalnya kalau Anda lihat orang kaya, tapi misalnya ingin jadi anggota DPR atau jadi gubernur atau jadi wali kota. Karena dia ingin kaya, juga ingin berkuasa. Gitu. Jadi orang ini dia ingin mempengaruhi orang lain dari segi kekayaan dan dari segi kekuasaan. Power. Oke. Itu tapi satu hal yang ingin saya tambahkan. Kalau menurut Anda, saya punya penelitian, nanti akan saya bagi di Island. Menurut Anda, kalau orang Minang, siapa di antara Anda yang bukan orang Minang? Coba raise hand. Kalau bukan orang Minang, kalau menurut Campuran, Pak. Siapa? Saya bergerak campuran, Pak. Oh, Anda ini ya. Ini kalau di Harry Potter Anda ini darah campuran ini. Ya. Kalau Muggle itu darah murni ya. Darah suci. Kalau menurut Anda, coba tebak, orang Minangkabau, ini penelitian saya tahun 2015, orang Minang itu cenderung punya nilai yang mana? Coba. Pengusaha Minang maksud saya, orang yang memiliki usaha di Minangkabau lebih cenderung memiliki nilai yang mana? Yang sukses itu
Apa? Self-direction. Self-direction. Areta apa? Tradition. Tradisi, Pak. Tradition, Pak. Tradisi, Pak. Achievement. Iya, tradition, Pak. Achievement. Yang bagian kanan, Pak. Oke, bagian kanan. Bagian kanannya yang mana? Yang bagian tradisi, Pak. Tradisinya, Pak. Tradisi. Nah, coba saya minta Anda yang menjawab tradisi tadi. Siapa? Aulia, siapa tadi? Pak. Nabila. Atau siapa tadi? Mengapa Anda milih tradisi? Karena apa ya, Pak? Oh, sudah lupa. Tradisi, Pak. Kenapa? Karena orang Minang tuh kan, Pak, tradisinya misalnya kayak merantau gitu, Pak. Itu lebih menjunjung tinggi tentang merantau. Oh, maksudnya begini, Areta. Tradisi di sini bukan soal yang seperti itu, merantau atau tradisi apa kalau ada bajapui misalnya, bukan itu maksudnya. Oh, bukan itu, Pak. Tradisi itu maksudnya misalnya Anda cenderung untuk menerima aturan-aturan sosial yang ada di sekitar Anda. Misalnya apa ya, tradisi-tradisi atau yang biasa. Jadi misalnya Anda cenderung tidak suka melakukan hal yang baru di dataran sosial, karena kalau hal yang baru dianggap aneh gitu. Jadi misalnya apa ya, orang nenek moyang, Pak. apa? Nenek moyang masih, tradisi nenek moyang masih ada. Ya benar, misalnya itu. Jadi Anda cenderung untuk tidak kritis terhadap itu gitu, maksudnya. Jadi Anda hanya menerima dan ya Menjalankan mematuhi apa yang sudah diatur. Betul, itu maksudnya. Jadi itulah mengapa misalnya tradisi itu di seberangnya itu berlawanan dengan self direction dan berdekatan dengan stimulation, ya kan? Artinya apa? Orang yang independen tadi, yang self direction, atau orang yang stimulation, orang yang bersemangat tadi dalam mencapai tujuannya, itu biasanya adalah orang-orang yang tidak terlalu mementingkan itu tadi tradisi atau kepatuhan atau soal apa namanya senioritas misalnya. Kalau di tradisi kita kan yang tua didahulukan selalu kan? Iya, Pak. Nah, yang tua selalu didahulukan walaupun dia kadang-kadang salah, kita memaklumi saja misalnya. Nah, kalau di self direction itu enggak bisa, pokoknya mau tua mau muda semuanya kesempatannya sama, kira-kira gitulah. Mau tua atau muda, kalau dia udah salah ya salah aja, Pak, gitu. Nah, kira-kira begitu, Dehan. Nah, jadi ternyata ini mengejutkan juga ya. Menurut penelitian saya itu tahun 2015, orang Minang itu yang sukses dalam berwirausaha itu umumnya adalah memiliki nilainya itu power. Nah, power yang sebelah kiri bawah itu ya. Power. Iya, Pak. Karena apa? Orang Minang itu suka menguasai, Pak. reputasi gitu. Jadi dia tadi apa kata Areta tadi kalau saya tidak salah, merantau punya uang, nanti dibagi-bagi uangnya itu di nagarinya. Nanti Pak, kalau sukses dapat reputasi sebagai orang sukses, gitu kan? Ya. Nanti pas hari raya pulang bawa mobil Fortuner yang rental itu kan. Nah, tapi bagi orang kampung, wah, boto Pak Joko. Reputasinya langsung meningkat. Jadi dia ingin kaya karena ingin mempengaruhi atau memiliki reputasi. Nah, dan itu berkaitan dengan pandangan orang lain terhadap dia. Bisa dipahami itu semuanya? Bisa, Pak. Jadi saya ingin Anda mulai terbuka bahwasanya memang sebelah kiri itu lebih dominan kewirausahaan, tetapi sekali lagi ternyata penelitian saya yang di tahun yang sama itu menyebutkan juga bahwa campuran orang yang memiliki nilai-nilai campuran ternyata juga bisa juga berhasil.
dia ada universalism dan apa. Kalau penelitian saya itu justru benar tadi, benevolence, tradition, and power gitu. Campur. Walaupun power yang paling dominan tadi, tetapi ternyata dicampur dengan tradition. Jadi orang Minang itu cenderung show off. Anda paham itu show off? Paham. Paham, Pak. Cenderung show off, tetapi dia tidak terlalu mau untuk mengubah tradisi-tradisi yang ada gitu. Oke? Oke, Pak. Ya, bisa dipahami. Oke, kita lanjut. Jadi paling tidak Anda sekarang sudah memahami kalau misalnya ada pertanyaan di ujian nanti, apa itu personal values, lalu apa values atau nilai-nilai yang mendekati kewirausahaan, lalu berikan contohnya. Anda bisa menjawab kan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya harap Anda bisa menjawab. Terakhir, kita akan membahas tentang cultural values. Apa tadi? Nilai-nilai Budaya. nilai-nilai budaya. Kita mulai. Jadi kalau tadi itu adalah di level individual atau di level personal masing-masing gitu ya. Kalau kultural itulah pastilah berkaitan dengan kelompok, Kolektif. suku bangsa, kolektif, benar. Kita mulai yang pertama. Ini adalah penelitian disampaikan oleh Hofstede. Jadi kalau Anda lihat ya Hofstede. Hofstede itu mengatakan bahwa nilai-nilai budaya itu bisa dibentuk oleh beberapa hal. Yang pertama itu adalah individualism versus collectivism. Nah, ini kalau Anda lihat di slide, tolong dilihat di slide. Kalau individualism itu orang yang melihat kepentingan individual lebih penting daripada kepentingan Orang banyak. umum atau kolektif. Kalau orang yang kolektif itu adalah ini yang bawah itu ya, adalah orang yang lebih mementingkan grup, misalnya keluarga besarnya atau sukunya atau organisasi yang dia miliki, dia lebih mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Anda bagian yang mana, itu terserah Anda. Tetapi kombinasi atau perpaduan antara keduanya akan membentuk nilai-nilai budaya. Senang sih sama Bapak. Oke. Jadi kalau kita lihat sekarang, orang makin individualistik atau makin kolektivistik? Individual, Pak. Mungkin Ya, individualis. benar. Orang makin individual. Nah, kalau makin individual, orang makin dekat ke kewirausahaan atau makin jauh? Makin jauh, Pak. Jauh, Pak. Jauh, Pak. Jauh. Makin dekat. Nah, siapa yang bilang makin dekat tadi? Pak. Siapa tadi? Oh, Angela. Apa? Kalau secara teorinya, Angela, memang benar Anda itu, bahwa orang makin individualistik, maka makin dekat dengan kewirausahaan. Mengapa? Karena individualistik tadi kan orangnya self-direction ya. Ya. Nah, dia akan pokoknya apapun yang saya lakukan, asalkan saya suka, akan saya lakukan gitu. Mengapa Amerika menjadi bangsa yang maju? Salah satunya adalah karena dia berbasis individualistik. Apapun keinginannya, impiannya, dia akan coba untuk wujudkan dengan cara apa saja, gitu. Ya. Tetapi nah, itu bukan karena kita ilmu sosial, itu bukan berarti seperti itu seterusnya. Dalam kolektivisme itu, kalau Anda mampu untuk memanfaatkan kelompok-kelompok terdekat Anda tadi, maka bisa jadi Anda itu bisa menjadi basis bagi kewirausahaan, ya enggak? Anda memanfaatkan mereka untuk misalnya untuk penjualan produk Anda segala macam. Jadi
Secara umum, individualism memang lebih dekat dengan kewirausahaan, tetapi bukan berarti kolektivism tidak bisa menjadi wirausaha. Tapi secara umum, individualism lebih. Yang kedua, apa yang membentuk nilai-nilai budaya adalah power distance atau jarak kuasa. Saya terjemahkan ya, Anda lihat di slide itu. In high power distance cultures, di budaya yang memiliki jarak kuasa yang tinggi, jarak antara pemimpin dan bawahan itu agak jauh. Sedangkan di budaya dengan jarak kuasa yang rendah, pemimpin dan bawahan berinteraksi secara equal atau setara. Nah, Anda mau pilih yang mana? Yang high power distance atau low power distance? Yang high power distance, jarak antara bawahan dan atasan itu jauh. Kalau low power distance, jarak antara pemimpin dan bawahan itu tidak terlalu jauh, sehingga dia dapat dikatakan setara. Nah, kalau Anda lihat startup, Anda tahu startup? Pernah dengar istilah startup? Nah, Apa? Startup itu usaha yang baru Mulai. dirintis atau dimulai, benar. Nah, kalau dalam startup yang biasa kita lihat dalam konteks kekinian, itu umumnya adalah low power distance. Kenapa? Karena misalnya Anda berlima atau bertiga, misalnya apa? Nanda, Dehan, Angela, misalnya Anda bersatu untuk membuat suatu startup, misalnya startup apa ya? Mungkin membuat mungkin kue talam online kali? Nggak tahu saya. sederhananya online shop, Pak. Nah, yang spesifik lah, kue talam atau galamai online ya. Atau kue talam. Kita Mau Anda jual kue talam, Angela? Enggak, apa Pak? Anda mau jual apa? Kenapa? Apa? Kue talam tadi aja, Pak. Misalnya kue talam. Anda misalnya kue talam online ya, berarti nanti misalnya di Padang ini, di setiap kecamatan Anda punya reseller. Lalu dijual, kalau ada pembeli nanti melalui sosial media, maka setiap orang terdekat akan melayani konsumen. Nah, Angela, Dehan, dan siapa tadi itu ya? Nanda misalnya. Itu Anda akan relatif tidak terlalu jauh jaraknya, karena mungkin sama-sama punya background yang sama, punya modal yang sama, modal uang yang sama, atau kemampuan atau kapasitas yang sama. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya. Sehingga Anda akan dapat dicirikan menjadi low power distance. Sehingga Dehan tidak akan segan-segan misalnya menegur Angela, walaupun Angela adalah CEO apa? Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Jadi tidak segan-segan. Kenapa? Walaupun CEO adalah pemimpin dalam organisasi itu, tetapi karena budaya yang dikembangkan adalah low power distance, maka masukan, kritikan itu tetap bisa diberikan oleh Dehan tanpa harus merasa sakit hati gitu. Jadi kalau high power distance itu ada unsur segan menyegan gitu. Jarak kuasanya jauh gitu. Bisa dipahami itu? Pak. Kalau misalnya ya, saya pernah di luar negeri itu, kalau saya dengan dosen saya itu profesor umur 70 tahun, namanya Jeffrey Sutar, Profesor Jeffrey Sutar. Saya akan memanggil nama, orang-orang semuanya memanggil namanya saja Jeff. Hi Jeff, how are you? Good day, man. Nah, jadi
sama supervisor yang sudah tua saja panggil mate gitu. Mate itu teman ya. Hai mate ya. Udah Jeff. Kalau di Indonesia agak susah itu kan? Iya. Karena Indonesia untuk sosial normanya lebih ke high power distance. Nah, sementara ada yang menarik di bisnisnya sudah mulai, terutama startup yang muda-muda itu ya, menggunakan low power distance. Mana yang lebih dekat kepada kerusakan? High power distance atau low power distance? Low power distance. Low power distance. Benar, secara umum yang lebih dekat dengan kewirausahaan adalah nilai-nilai budaya yang berbasis low power distance. Ini ingat-ingat ya, nanti ini akan juga keluar di ujian. Yang ketiga, uncertainty avoidance. Itu bisa didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang sebagai bagian dari komunitas atau bagian dari budaya itu bisa menoleransi situasi yang tidak pasti. Oke. Situasi yang tidak pasti. Apakah Anda misalnya dalam situasi pandemi COVID ini merasa gamang, galau karena masa depan tidak pasti, nanti saya mau kerja di mana segala macam. Ada nggak pernah berpikir seperti itu? Atau yang terlalu mendalam berpikir seperti itu? Kalau begitu, berarti Anda orang yang terlalu uncertainty avoidance atau orang yang ingin menghindari ketidakpastian itu terlalu besar, terlalu banyak, maka orang ini akan cenderung untuk menghindari risiko. Sedangkan orang yang kadar uncertainty avoidance-nya itu tidak terlalu besar atau rendah, maka dia bisa menerima risiko-risiko dalam hidupnya. Oke? Karena Anda harus pahami bahwa dalam hidup itu sudah pasti penuh dengan risiko-risiko. Siapa yang belum pernah gagal, berarti belum pernah mengalami hidup yang sebenarnya, gitu. Kan gitu? Jelas, Pak. Berarti apa? Orang yang menghindari ketidakpastian terlalu tinggi, maka kadar kewirausahaannya relatif rendah. Orang yang uncertainty avoidance-nya rendah, maka kadar kewirausahaannya relatif tinggi. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Lalu yang selanjutnya, masculinity versus femininity. Suatu masyarakat, coba lihat di slide, suatu masyarakat disebut maskulin ketika secara emosional peran gender itu bisa jelas terpisah. Misalnya, ini misalnya ya, laki-laki dilihat sebagai sosok yang tangguh, yang fisiknya tangguh, mentalitasnya juga tangguh, dan juga fokus pada kesuksesan materi, karena apa ya, yang jadi backbone dari family itu biasanya laki-laki. Gitu. Sedangkan kalau perempuan supposed to be modest itu sederhana, lembut, dan concern terhadap kualitas hidup. Kalau terjadi pemisahan yang sangat jelas seperti itu, maka suatu budaya itu, suatu suku itu, atau suatu komunitas itu disebut komunitas yang maskulin atau feminin? Maskulin. Kalau masyarakat itu feminin adalah ketika gender itu secara emosional overlap. Jadi misalnya ya,
ketika laki-laki ada yang bersifat lembut, mengayomi, mempercayai orang lain, dan pokoknya perhatian terhadap orang lain. Baik perempuan dan laki-laki diharapkan bersifat seperti itu, bukan hanya perempuan saja. Maka kebudayaan itu atau komunitas itu bisa dikatakan sebagai kebudayaan yang berbasis feminin atau maskulin? Feminin. Feminin. Kalau Minangkabau menurut Anda mana? Maskulin atau feminin? Maskulin. Apa buktinya? Maskulin. Ya, apa buktinya? Maskulin. Ini apa? Jangan Anda bilang pula maskulin yang tukang cat itu ya. Bukan. Apa buktinya bahwa masyarakat Minang ini maskulin? Gas terhadap peraturan, Pak. Oh, bukan itu, soal itu, Fadila. Kayak anak cowok itu lebih kayak mudah izin buat merantau atau kayak gitu, Pak. Ya, betul, Adinda. Betul itu. Jadi kalau laki-laki dianggap tangguh atau diharapkan menjadi sukses secara materi kan? Ya, Kalau Pak. perempuan nanti dianggap cukup jaga limpapih rumah gadang, penjaga rumah gadang, ya enggak? Tuh kan doang, Pak. Atau misalnya menjaga aset-aset. Jadi rumah, tanah kan perempuan yang ngurus kan? Iya, Pak. Menjaga Jadi, suku kalau tinggi. laki-laki merantau, kalau perempuan mengurusi harta di rumah. Nah, kalau itu yang terjadi, pemisahannya jelas seperti itu, maka masyarakat itu disebut maskulin. Kalau feminin bisa overlap. Jadi misalnya saya seorang pemimpin perusahaan, saya bersifat lembut pada semua orang, bersifat telaten, bersifat peduli. Seringkali orang berpikir, oh bukan, itu kurang macho itu. kurang tanda kutip kurang jantan gitu. Misalnya. Nah, menurut Anda kalau society seperti itu yang seperti Minangkabau ini yang jelas pemisahannya dibandingkan yang tidak jelas pemisahannya tadi, menurut Anda mana yang lebih dekat dengan kewirausahaan? Yang masculinity atau femininity? Maskulin, Pak. Maskulinitas. Maskulin. Ya, relatif ya. Tapi kalau kecenderungannya justru femininity. Kenapa? Ya. Karena semuanya diberikan kesempatan yang sama. Tidak peduli gender, mau laki-laki atau mau perempuan, sepanjang dia memiliki kapasitas. Jadi bukan karena gendernya lagi. Paham maksud saya? Paham. Ya, Pak. Ya. Jadi kalau di Australia itu ya, saya sekitar 7 tahun di sana itu, banyak sekali misalnya laki-laki yang karena pendapatannya lebih rendah daripada perempuan, sementara biaya hidup anak, jadi saya anak saya di childcare di Australia itu ya satu hari itu $60 itu bayarnya. $60 kali 10.000 sehari. Berapa itu? 1 juta, Pak. Mahal kan? Iya. Nah, ketika mahal mendidik anak, sementara misalnya yang perempuan pendapatannya lebih tinggi, maka ada suami-suami itu yang resign dari pekerjaannya dan memilih untuk menjadi pengasuh bagi anaknya. Asuh anaknya. Apakah itu, kalau di Minang mungkin kena cemieh itu. Kadang-kadang. Tapi kalau di sana itu kan yang rasional ya kan? Maksudnya yang ini gajinya lebih tinggi, ini lebih rendah. Mana yang harus dikorbankan? Yang lebih rendah. Rendah. Gaji lebih rendah. Gaji lebih rendah. Walaupun misalnya laki-laki tidak biasa kalau di kita untuk mengasuh anak secara full, nah di sana bisa diterima. Tapi kalau secara ekonominya tentu sebenarnya lebih menguntungkan kan kalau mereka yang laki-laki ini bisa menerima untuk menjadi pengasuh dan perempuan ini terus bekerja, ya enggak? Ya. Tapi itulah maksud saya. Bukan berarti saya mendukung salah satu, tetapi maksud saya itu yang terjadi ya, yang secara real terjadi di
masyarakat. Yang terakhir adalah kombinasi atau pertentangan antara long term versus short term. Jangka panjang dengan jangka pendek. Ya. Kalau yang jangka panjang, orang ini orang-orang yang memiliki pemikiran ke depan. Jadi Maju. dia tidak terlalu berpikiran jangka pendek. Kalau orang yang memiliki jangka pendek itu dia selalu alam pikirannya itu adalah soal hari ini dan beberapa minggu yang akan datang saja. Gitu. Misalnya begini, saya berikan contoh ya, orang Minang itu cenderung bisnisnya jangka pendek atau jangka panjang? Long term. Panjang. Panjang apa? Ya, berpikirnya mungkin jangka panjang, tetapi orientasinya kemungkinan besar adalah jangka pendek. Kalau saya berikan contoh ya, orang Minang itu mengapa memilih jadi pemilik rumah makan atau restoran? Karena misalnya pagi atau sorenya belanja di pasar, lebih murah kan? Ya. Lalu malamnya masak, Ya. paginya jualan sampai sorenya sudah dapat uang. Dalam waktu 1 hari saja uang yang tadi digunakan untuk pembelian bisa didapatkan kembali. Paham maksud saya itu? Cepat perputarannya. Dia orang Minang tuh cenderung suka yang jangka pendek gitu. Walaupun dia selama hidupnya akan menjadi pengusaha restoran, tetapi pemikirannya itu ingin cepat gitu, ingin cepat balik modal. Cepat selesai. Nah, jadi maksud saya adalah mana yang lebih cenderung kepada keurusan short term atau long term? Short term. Long term, Pak. Long term, Pak. Nah, saya setuju dengan Anda secara umum. Long term justru lebih dekat dengan keurusan ya. Iya. Kenapa? Ya, Pak. Karena pemikirannya jangka panjang, bukan hanya soal hari ini. Jadi nanti setelah ini saya minta Anda untuk melihat YouTube-nya Jeff Bezos. Jeff Bezos itu mantan CEO dari Amazon. Jadi si Jeff Bezos ini pernah mengatakan kira-kira begini, dia suka melakukan brainstorming. Brainstorming itu berdiskusi tentang bisnis untuk memecahkan suatu masalah. Itu brainstorming namanya. Dia melakukan diskusi itu 2 kali dalam sebulan minimal. Atau secara rutinnya itu 1 kali dalam 1 minggu. Apa kata Jeff Bezos? Yang saya diskusikan hari ini adalah untuk hasil 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Pencapaian hari ini sebenarnya adalah apa yang saya diskusikan, kapan itu? Setahun atau 2 tahun yang lalu? Ya. Jadi berpikirnya itu jangka panjang, dan jangka panjang itu lebih dekat dengan, karena ada unsur kesabaran, ada unsur achievement tadi ya. Achievement. Nah, ada ambisi atau ada keinginan untuk mencapai tujuan. Oke. Ini perbandingan antara Indonesia dan Australia. Saya sengaja membandingkan 2 negara ini karena ini 2 negara yang cukup kontras ya. Ini power distance-nya mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi itu Indonesia. Individualism Indonesia jauh lebih rendah. Mana lihat ya? Masyarakat Indonesia itu gotong royong, Pak. Ya, benar. Itu bisa Anda lihat. Jadi saya ingin Anda bisa memahami 5 pembentuk nilai-nilai budaya yang sudah kita bahas tadi. Ada pertanyaan atau komentar? Indulgence Apa? Indulgence itu apa, Pak? Indulgence. Yang Diana tadi ya. Yang di indulgence itu kira-kira kesenangan. Jadi ada orang yang menyukai kesenangan atau lebih kayak sifat hedonism ya. Oh, ya, Pak.
istilahnya tadi siapa yang mengatakan itu sedikit, ya walaupun tidak persis sama ya, lebih ke hura-hura. Jadi indulgence orang Di slide sebelumnya, Pak. ya. Ya, ada masalah sedikit, tapi itulah kira-kira ya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa saya berikan hari ini adalah kesimpulannya. Karakteristik utama dalam kewirausahaan itu ada 3, yaitu risk-taking, lalu ada innovative behavior atau inovasi, yang ketiga adalah kemampuan melihat dan memanfaatkan peluang atau opportunity seekers. Nah, kalau mengapa Indonesia belum maju, walaupun banyak orang memiliki bisnis di Indonesia, kalau menurut statistik ada 60 juta unit bisnis yang ada di Indonesia. Sangat banyak sekali ya, 60 juta unit bisnis. Ini penduduk kita 260 juta. Ada 60 juta unit bisnis di Indonesia. Jadi 1 banding berapa itu? 1 banding 4,5 kali ya. Iya. Jadi antara 5 orang itu ada 1 orang yang memiliki bisnis. Kira-kira begitulah sederhananya. Tapi mengapa Indonesia belum maju? Nah, salah satunya jawabannya adalah karena banyak tetapi kualitasnya kurang, kan gitu. Kalau kualitasnya bagus, tentu Indonesia sudah jadi negara maju. Mengapa? Salah satu syarat menjadi negara maju itu minimal 2,5 atau 2% dari penduduk adalah wirausahawan. Kalau 60 juta unit bisnis ini dimiliki oleh orang-orang yang memiliki karakteristik wirausahaan, berarti Indonesia ini sudah sangat maju, karena sudah berapa persen itu dari jumlah penduduk, kan? Iya, Pak. Tapi itulah yang terjadi, berarti bahwa ada pembedaan yang sangat signifikan antara pemilik usaha dan wirausahawan. Jadi wirausahawan itu berbasis karakter, berarti kewirausahaan itu sebenarnya bukanlah jabatan atau posisi atau soal bisnis sebenarnya, tetapi adalah soal karakteristik, kemampuan memiliki 3 karakteristik utama kewirausahaan. Salah satu definisi yang lain adalah kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk dan keberanian untuk menciptakan nilai tambah baru dalam suatu organisasi bisnis. Lalu tadi kita juga membahas tentang values, ada 2 macam values yang kita bahas, yaitu personal values dan cultural values. Dalam personal values kita bahas 10 values yang dimiliki oleh manusia. Sejauh mana Anda memiliki values itu, coba renungkan mulai hari ini Anda sebenarnya di kategori values yang mana. Lalu ada cultural values yang dibentuk oleh 5 tadi ya. Sebagai contoh, power distance, lalu ada masculinity dan femininity, dan long term dan short term orientation. Baik, saya harap Anda sudah memiliki sedikit pencerahan terkait dengan kewirausahaan pada hari ini. 1 dari 10, saya harapkan minimal 3 tertancap di kepala Anda hari ini. Dan supaya bisa ini menjadi basis bagi pembelajaran kewirausahaan kita di minggu-minggu yang akan datang. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih telah bergabung dengan saya di Zoom. Terima kasih telah memberikan perhatian terhadap kuliah kewirausahaan ini, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensi tolong di island juga ya, nanti akan saya set di island kita. Iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Takut PPT. Oke, Bang. Pak Fani, end meeting ya, Pak? Oke. Terima kasih, Pak Ni. Iya, sama-sama, Pak. Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.